Cuma itu saja yang bisa mengalahkan, yang lain tidak bisa. Maka sekali lagi, ada syurga di rumahmu, jangan cari syurga yang jauh sebelum dapat syurga yang dekat. Pulang dari tempat ini, dapat rezeki, tes, berbagilah dengan ayah ibumu, berkah hidupmu, insya Allah. Bu, ngerasa nggak anak zaman sekarang? Coba lihat, tamat kuliah, nangis-nangis di kaki ayah ibunya. Umi, Abi, doakan abangnya biar abang muda dapat pekerjaan. Tanpa sepengetahuan dia, ayah ibunya mengetuk pintu langit, menangis tengah malam sambil berkata, Ya Rob, jadikan takdir anakku lebih baik dari takdir kami ya Rob. Mudahkan langkahnya, biar dia gampang mendapatkan pekerjaan yang halal dan berkah ya Allah. Ya Allah, berkahi hidupnya. Jangan main-main loh. Orang tua itu, jangankan berdoa, numpahin saja bisa jadi doa. Singkat cerita, karena doa orang tuanya, si anak ini dapat pekerjaan. 1 bulan dia bekerja bang, dapat gaji pertama. Pertanyaannya, siapa yang lebih dulu bangga dia traktir dengan gaji pertamanya? Teman-teman satu kantong, pacarnya, calon istrinya. Orang tua di nomor 2 kan. Itu namanya mencari surga yang jauh lupa dengan yang dekat. Sama orang kita nggak pelit, sama orang tua hitung-hitungan. Sama orang kita jor-joran, sama orang tua ada hitung-hitungan. Itu namanya mencari surga yang jauh lupa dengan yang dekat. Demi Allah teman-teman, sampai detik ini saya masih mengamalkan di antara nasihat guru saya, dan saya buktikan jalan berkah rezeki menghampiri saya, tidak pernah putus. Dulu ketika saya mau mondok, waktu mau mondok, guru saya nanya, Ahmad, kesini kamu. Iya Bu ya. Semua teman-temanmu begitu menghadap Buya punya permintaan. Ada yang mau minta sorban, ada yang mau minta peci, ada yang mau minta baju, ada yang mau minta pena. Sekarang giliran kamu nak, kamu mau minta apa dari Buya? Buya, saya nggak mau minta apa yang diminta oleh teman-teman. Kenapa? Saya pengen minta yang belum diminta teman-teman saya. Apa nak? Amalan apa yang Buya amalkan dan Buya rasakan dahsyat dari amalan itu. Saya minta ijazahnya. Kaget dulu saya, baru kali ini santri bukan minta urusan yang begitu, tapi minta amalan. Hebat kamu nak. Kamu mau minta amalan apa? Apa saja Buya, yang penting Buya amalkan dan Buya rasakan kedahsyatannya. Salah satunya saya dapat amalan murah rezeki. Bukan kita nyari dunia-dunia menghampiri, bukan kita yang mengejar duit-duit yang mendatangi. Mau saya kasih amalan ini? Mau? Tapi ini rahasia. Ini hari ini saya ijazahkan. Yang pertama, jangan lupa baca salawat Jibril. Salawatnya singkat, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Singkat, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Saya baca salawat ini sudah jutaan. 1 hari bisa 10.000. Gimana caranya Habib? Setiap waktu kan maaf, sehari semalam ada 5 waktu. 1 waktu kalian bisa 2.000. Azan berkumandang, sambil menunggu azan dan menunggu qomat, itu kalian bisa 1.000 kali. Hanya berapa menit? Sebelum sholat baca 1.000 kali, setelah sholat 1.000 kali, kali 5, 10.000. Biasanya belum nyampe berapa puluh ribu, itu rezeki sudah Allah hadirkan, berkah. Maka saya tidak akan pernah lupa dengan amalan itu. Mau kalian baca salawat itu dengan riak dan sombong, itu tetap diterima, tidak ditolak. Cuma satu-satunya cuma salawat. Amalan yang lain ada sombong dan riak, ditolak, kecuali salawat. Maka tidak ada alasan kita malas-malas bersalawat kepada Nabi. Betul? Bu, yang kedua, guru saya bilang, nak, nanti kalau kamu sudah dapat rezeki yang halal, kamu pulang dari sini kamu mengajar, kamu pulang dari sini kamu tausiah, kamu kan nanti dapat gaji pertama, dapat uang yang pertama. Cepat-cepat nak, uang pertama hasil dari keringatmu, kamu berbagilah dengan ayah ibumu, berkah hidupmu nak. Deal guru. Saya pulang dari pondok, pulang ke rumah kampung. Biasa anak kampung, begitu di kampung lihat ada anak santri pulang, semuanya kita disuruh. Imam disuruh, azan disuruh, qomat disuruh, tausiah disuruh. Ceramah perdana saya di kampung, saya kaget dikasih amplop. Padahal saya nggak pernah ngarep amplop, yang penting isinya.
Begitu saya dapat amplop pertama kali, ingat pesan guru saya, nak, rezeki pertamamu dari yang halal biar panjang, kamu cepat-cepat nak berbagi dengan ayah ibumu, bikin orang tuamu tersenyum dengan akhlakmu. Satu senyum orang tua itu jadi asbab 1000 rezeki menghampirimu. Tapi satu tetes air mata kedurhakaan yang kau keluarkan dari mata mereka, satu goresan luka itu akan menghadirkan 1000 kesialan menghampirimu. Saya nggak buka Pak, amplop pertama saya nggak saya buka. Saya berlari-lari sekuat tenaga, pulang ke rumah saya panggil ibu saya, Umi, Umi, ada apa nak? Mulai hari ini sampai Ahmad tutup mata, apapun yang Ahmad dapatkan, kita teken kontrak akhirat. Bingung ibu saya, kita masih di dunia nak, kenapa urus akhirat? Ini amalan, nanti amalnya di akhirat. Maksud kamu, apapun yang Ahmad dapatkan, insya Allah halal, dari mengajar, dari tausiah, kita 50-50. Umi nggak paham nak, apa 50-50? Bagi dua. Oh, bagi dua. Ini amplop pertama, Umi silakan yang buka. 50-50 kan nak? Iya. Bagi dua kan? Begitu dibuka, shhh, antum tahu berapa isinya? Pertama kali saya tausiah, isinya 100.000 rupiah. Mohon maaf panitia, itu dulu 100.000 nak. Alhamdulillah ya Umi. 50-50 kan nak? Iya Umi. Bagi dua kan? 50.000 buat Umi, 50.000 buat Ahmad kan? Iya Mi. Deal Umi. Saya lihat ibu saya tersenyum. Saya yakin dengan nasihat guru saya, besok rezeki saya nyambung. Bener Bang, bener. Belum nyampe besok, sore telepon di rumah saya berdering, kring. Bukan saya yang ngangkat, karena posisi agak lebih jauh. Ibu saya yang lebih dekat. Ibu saya yang ngangkat. Assalamualaikum Umi, Ustaz Al-Habsyi ada? Ada. Perkenalkan Umi, kami dari Universitas IGN yang punya Marzuki Ali, mantan DPR RI. Tadi kami mendengar Ustadz tausiah, rasanya kepengen bawa Ustadz Al-Habsyi mampir ke kampus kami, nanti kajiannya bersama mahasiswa. Tausiah ya nak? Iya Umi, kasih titip pesan buat Ustadz, nanti tausiahnya besok. Siap, kata Umi. Umi tutup telepon, saya dipanggil, Ahmad 50-50. Udah masuk keywordnya. Besok saya pergi Pak ke kampus yang saya hadapi mahasiswa. Hadapi mahasiswa, teorinya beda kan? Sama seperti hari ini. Saya nggak nyangka kalau yang hadir hari ini anak-anak muda, makanya temanya mendadak saya robah. Sesuai dengan ala gadri ukulihim, daya serap akalnya. Besok saya tausiah. Selesai tausiah di kampus dikasih amplop. Begitu saya pegang amplopnya, lebih tebal dari hari sebelumnya. Lagi-lagi saya tidak buka amplopnya. Saya langsung ingin cepat-cepat pulang ke rumah, tidak sabar ingin melihat senyum di wajah ibu, dan biarkan ibu saya membuka amplopnya, dan saya berharap itu jadi asbab berkah terus mengalir. Saya pulang ke rumah. Assalamualaikum Umi, Umi. Ibu saya dengar dari dalam teriak, Waalaikumsalam, 50-50. Sudah pulang kan? Sudah Umi. Ini uangnya nih. Umi, ini rezeki yang kedua. Insya Allah dijamin halal Umi. 50-50 kan Bang? Bagi dua ya? Iya. Umi buka ya? Monggo. Antum tahu berapa isinya? Man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha. Satu kamu keluarkan di jalan Allah. Di jalan Allah itu apapun bentuk kebaikan, kasih orang tua, kasih masjid, kasih wakaf, apapun, itu Allah ganti 10 kali lipat. Itu janji Allah. Begitu dibuka ibu saya, berapa nih? 500.000 nak. Langsung mikir saya, berarti 500.000 bisa datang karena dipancing dengan 50.000 yang saya kasih buat ibu saya. Berapa nih? 500.000 nak. 50-50 karena iya. Bagi dua kan? 250 buat Ahmad, 250 buat Umi ya.
Deal dulu teman itu dulu. Saya langsung mikir, Pak, kemarin ngasih 50.000, Allah ganti 500.000. Hari ini saya pecah 250.000 buat Umi. Hati saya sempat terlintas, besok 2.500.000. Husnudzon sama Allah dibolehkan. Ada sebuah hadis qudsi, ana indadzon abdi bi, kata Allah, saya menurut prasangka hambaku. Makanya kalau terhadap Allah bangun terus prasangka baik, biar energi positif. Insya Allah besok berlipat ganda. Allah nggak tidur, Allah maha menepati janjinya. Bangun sugesti positif. Bapak Ibu, mimpi doa kita akan diijabah. Belum minta sudah meragukan Allah di awal. Angkat tangan, Allah dengar enggak ya? Kira-kira dikabulkan enggak? Udah pasti enggak. Belum minta sudah seuzon dengan Allah. Angkat tangan, husnudzon dulu sama Allah, prasangka baik dulu hantarkan, sugesti positif akan mampir. Tapi kalau kita punya prasangka buruk dengan Allah, energi negatif yang mendatangi. Betul? Singkat cerita, saya bangun energi positif, besok 2.500.000, yakin saya Allah nggak tidur. Akhirnya Pak, subhanallah, belum nyampe malam telepon rumah berbunyi lagi, kering. Bukan Umi yang ngangkat karena saya lebih dekat. Assalamualaikum, Ustaz Al-Habsyi ya? Iya Bang, dari siapa Bang? Kenalkan, saya dari Ikatan Dokter Ikatan Mata se-Sumatera Selatan. Maaf Bang, ada yang bisa dibantu? Ustaz, saya dapat rekomendasi nomor Ustaz dari putra saya yang kuliah di Universitas IGM. Nyambung Pak dari mulut ke mulut. Karena besok itu adalah sholat tarawih pertama, satu kehormatan, besok kami dokter-dokter mau ngumpul. Rekomendasi anak saya, Ustadz nanti akan ngisi kultum, diawali dengan imam sholat tarawih, sholat isya berjamaah, lanjut tarawih, setelah itu Ustadz kultum. Ustadz, kami berharap Ustadz bisa. Siap Bang, saya akan hadir. Saya tutup telepon. Ibu saya dengar 50-50. Besok saya ngisi imam, setelah tarawih saya kultum. Kultum itu kan cuma 7 menit, kuliah 7 menit. Begitu saya tutup 7 menit, hujan turun Bang, deras. Ketua panitia ngangkat tangan, Habib, lanjutkan tausiah. Mobil kami di tengah lapangan, tidak bisa juga kami pulang. Daripada Ramadan cuma nongkrong-nongkrong doang, lebih baik panjangkan lagi tausiahnya, ganti kultum, kuliah 7 minggu. Dari 7 menit saya tausiah 1 jam. Selesai tausiah sudah mendekat tengah malam, hujan sudah reda, saya dihantarkan pulang oleh panitia. Sampai di rumah saya, lampu rumah saya di depan padam. Panitia yang menghantar, Ustadz maaf ya karena sudah malam, takut ganggu istirahat Ustadz, saya nggak bisa lama-lama, gak usah repot-repot Ustadz, ini ada titipan dari jamaah. Saya ambil amplopnya, sebelum saya sentuh saya bilang, abang, insya Allah saya tidak akan mengambil di luar hak saya. Begitu saya terima amplopnya, ternyata lebih tipis dari 2 hari sebelumnya. Di situ jahatnya iblis dan setan. Ada celah sedikit, dia tanamkan keraguan di hati kita. Langsung dia rusak keyakinan kita. Tuhanmu telah ingkar dengan dirimu. Nah, kalau ada perasaan begitu, langsung cut awalnya, lintasan awalnya di-cut. Bikin setan tambah kesel. Allah, Tuhan kami tidak akan ingkar. Innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, Kau tidak akan pernah ingkar. Boleh jadi amplop kosong, insya Allah dalamnya cek. Apa nggak sakit hati setan dengarnya? Betul? Makanya teman-teman muda, kalian jangan mau sering diprank sama setan. Sebenarnya kita bisa ngeprank setan, bisa. Nggak percaya kalian coba. Setiap kali kalian makan, ketika tidak baca bismillah, otomatis setan langsung memakan makanan kalian. Otomatis. Maka nanti pulang dari tempat ini kalian cari bakso, pesan bakso, minta banyakin cabenya, kalian makan jangan baca bismillah. Pasti berarti setan makan. Nah nanti kalau sudah pedas mau minum baru baca bismillah, insya Allah setan mati kepedasan. Itu teknik ngeprank setan, tapi jangan ditiru.
Saya pegang amplop kosong Pak. Maaf, saya pegang amplop tipis. Shh. Tapi hati saya jaga, Allah nggak tidur. Cek. Masuk saya ke rumah, nyampe di rumah, yang buka pintu adik saya bukan ibu saya. Batin saya mulai gelisah Pak. Aduh, hari ini belum bisa bercanda dengan ibu, belum bisa bikin ibu senyum, belum terdengar kata 50-50, hati rasanya tidak tenang. Saya intip kamar ibu saya tidur nungguin saya kelamaan. Saya cari akal bagaimana tetap bisa bercanda dengan ibu, bisa bikin senyum, bisa 50-50. Saya cari akal. Pelan-pelan saya masuk kamar ibu, saya pijit kakinya. Umi, 50-50. Bangun ibu saya. Ternyata belum tidur betul. Mohon maaf Umi, Ananda terlambat pulang. Umi yang minta maaf nak. Enggak Umi, enggak salah, saya yang salah, maafin ya Mi. Umi, ini hari ini rezeki kita hari ini halal nih. Umi yang buka ya Mi. Amplopnya kosong, tapi amplopnya tipis, tapi mudah-mudahan isinya cek. Umi bukanya nak? Iya. 50-50 karena hati-hati loh ini bukanya, jangan dari tengah, dari samping. Shh, takut cek. Begitu dibuka, isinya kosong. Tolong peneliti, jangan sampai terulang lagi. Saya sudah malu Mas ngebangunin ibu, ngasih harapan palsu, amplop kosong, khawatir ada goresan luka di hatinya. Sedikit luka ayah ibumu, bencana menghampirimu. Buktikan. Jangan main-main urusan orang tua, jangan main-main. Makanya dalam hadis salah satu azab yang disegerakan, tidak menunggu pelakunya meninggal dunia, dia hidup sudah kena DP azab, adalah durhaka sama orang tua. Anda rajin sholat, puasa tiap hari, sedekah Masya Allah terkenal di Indonesia, puasa haji tiap tahun, umrah tiap bulan, tapi Anda durhaka, mimpi masuk surga, mencium baunya saja jarak 1000 tahun menuju ke surga, di blacklist oleh Allah, di blacklist. Kalau mencium baunya saja haram, apalagi masuk ke dalamnya. Betul? Saya bilang Umi, maaf ya Mi, itulah yang hari ini Ananda dapatkan Umi, demi Allah. Ahmad belum khianat, demi Allah, ini yang Ananda dapatkan. Di situ mulianya hati ibu kita. Lihat anak susah jadi penghibur lara kita. Kebalikan dengan kita, orang tua susah, kita malah nongkrong dengan teman-teman kita. Ibu saya berkata, nak, duduk nak, yang sabar ya nak. Dia tenangkan kegelisahan hati saya. Yang sabar ya nak, kalau kamu sabar pasti subur. Nah, Allah lagi uji kita. Kalau kamu lulus, naik derajat dan posisinya. Tapi saya nggak bisa 50-50 sama Umi. Shh, siapa bilang? Masih bisa kok nak. Kan amplopnya kosong. Kita sobek 2 amplopnya. Kan 50-50. Kamu pegang separuh, kamu pegang separuh. Deal kan? Deal kan? 50-50. Udah, Umi walaupun kosong, Umi sudah bahagia. Lihat kamu nak, kamu sudah niat begitu, sudah bahagia bagi Umi. Udah nak, kamu tidur nak, tidur. Sekarang sudah waktu pagi, kamu tidur nak, istirahat. Nanti besok kita lanjutkan pembicaraan kita. Kamu tidur ya nak, istirahat. Iya Mi, iya Mi. Saya coba tidur Mas, saya coba tutup mata, nggak bisa Mas. Kebayang wajah-wajah panitia. Udah nambah amplop kosong, kan gak enak saya sama. Betul kata ibu saya, rezeki gak bakal ketukar kalau sabar subuh. Setelah subuh, dokter yang ngantar amplop kosong semalam balik lagi ke rumah saya, ketok pintu. Assalamualaikum, Assalamualaikum Ustaz. Dari dalam saya ngintip, makhluk ini. Waalaikumsalam Bang. Ustaz, semalam ada yang salah nggak Ustaz? Saya bilang, enggak salah lagi. Begini kronologisnya. Gimana Bang? Rumah Ustaz kan gelap, hujan rintik-rintik. Saya buru-buru terambil amplop kosong. Nyampe ke rumah baru sadar, la haula wala quwata illa billah. Amplop Ustaz, milik Ustaz masih di kantong lainnya. Usahanya mau patah balik lagi jauh. Udah malam, takut ganggu istirahat Ustaz.
Ustadz saya pasang niat habis sholat subuh saya kembalikan hak Ustadz. Demi Allah Ustadz saya tidak buka sedikit pun, saya tidak kurangi Ustadz, jangan khawatir. Demi Allah gara-gara pegang amplop Ustadz saya nggak bisa tidur semalaman. Saya keceplosan, apalagi saya. Ustadz silakan buka amplopnya, nanti kita hitung sama-sama. Saya telepon panitia, saya loudspeaker, biar Ustadz dengar semua jumlahnya sama nggak dengan isinya. Sampai segitunya saya bilang, bang udah nggak usah gitu-gitu aman bang, saya juga nggak mau begitu. Enggak, biar saya tenang Ustadz, dengan ada suzon di antara kita, jangan sampai silaturahim kita jadi terganggu. Shh, bang, saya ini orangnya kalau memang rezeki saya ambil, kalau enggak saya yakin Allah atur rezeki yang lebih indah nantinya akan datang pada waktunya. Saya nggak bisa buka di depan abang. Kenapa? Saya punya teman bisnis akhirat 50-50. Saya izin dulu bang. Umi, benar kata Umi, rezeki nggak bakal ketukar. Kalau memang milik kita 1001 cara dihantarkan. Kalau bukan milik kita depan mata bisa hilang pak. Umi, boleh nggak buka di depan? Boleh nggak? Tapi 50-50 kan? Ya. Begitu dibuka, shh. Apakah seperti yang saya harapkan 2.500.000? Ternyata hanya separuhnya saja, 1.250.000. Setan masuk lagi, shh, Tuhanmu bohong. Di situ saya cut lagi lintasan setan. Allah nggak pernah bohong, banyak cara Allah mewujudkan harapan hamba-Nya. Tiba-tiba ditelepon ketua panitia, berapa Ustaz? 1.250.000 bang. Sebentar ya saya telepon. Kering, bang, numpang nanya isinya kemarin amplop buat Ustaz Haji berapa sih? 1.250.000. Oke, udah pas kan Ustaz? Itu dari jamaah. Izinkan saya menebus keteledoran saya. Saya tambah 1 kali lipat lagi, 1.250.000, kita genapkan 2.500.000. Idza aroda syai'an ayyakula lahu kun. Harapan saya 2.500.000 terwujud. Allah uji sedikit saja, datang 1.250.000 dari jamaah, 1.250.000 dari saya pribadi, genap 2.500.000 sebagai bentuk penyesalan atas keteledoran saya. Dia tidak merusak silaturahim kita. Bang, nggak usah bang, saya tambah Ustaz. Bang, sering-sering lupa ya bang. Ibu saya dari dalam teriak 50-50. Habis sekarang Pak, habis sekarang. Saya kalau dapat rezeki langsung tak telepon ibu. Umi, Abi, apa yang perlu saya khidmatkan? Begitu saya transport, saya kasih 10 juta, ganti 100 juta. Kasih 100 juta, ganti 1 miliar. Maka oleh-oleh buat antum semua hari ini, jangan hitung-hitungan buat orang tua. Kalau enggak nanti Allah bikin hitung-hitungan buat kita. Antum sedekah, ngasih orang lain, pahalanya 1. Sedekah yang kedua tingkatannya itu ngasih orang-orang terdekat keluarga. Tapi ada nilai sedekah pahala yang paling dahsyat, sedekah buat orang tua. Itu nilai yang paling tinggi pahalanya. Tidak ada yang bisa menandinginya kecuali satu yang bisa menyalipnya. Sedekah diniatkan urusan ilmu agama. Cuma itu saja yang bisa mengalahkan, yang lain tidak bisa. Maka sekali lagi, ada syurga di rumahmu, jangan cari syurga yang jauh sebelum dapat syurga yang dekat. Pulang dari tempat ini, dapat rezeki, tes, berbagilah dengan ayah ibumu, berkah hidupmu, insya Allah.